manggilmu kawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang berkat rahmat hidayahnya lah kita dapat mengumpul untuk mendengarkan diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kali ini saya Rahmadani Puspa yang akan memandu acara pada hari ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita dengarkan kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Pinang kepada Ibu Dr. Randa Rahmawati. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita banggakan. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak SMP Negeri 7 Tanjung Pinang yang mudah-mudahan nanti dapat terselesaikan semua tugas-tugasnya dan dapat lulus dengan cepat. Ini adalah agen perubahan yang nanti akan selalu tergerak untuk menggerakkan dan senantiasa bergerak demi transformasi pendidikan. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 7 Tanjung Pinang yang dalam hal ini terima kasih kami ucapkan karena sudah bersedia untuk memberikan dorongan, motivasi dan kerjasamanya sehingga kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif ini dapat terlaksanakan. Kita sebagai manusia sepatutnya senantiasa bersyukur atas segala nikmat karunia-Nya, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami banggakan, budaya positif ini merupakan suatu kegiatan di mana di dalam suatu sekolah ya yang senantiasa kita idam-idamkan adalah sekolah yang aman, yang damai, tidak ada masalah, ya tidak ada bullying, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Siswa akan senantiasa belajar dengan bahagia sesuai dengan kebutuhannya. Tapi banyak hal yang menjadi kendala bagi kita karena semuanya tidak mungkin zero ya atau 100% semuanya baik. Pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi melalui budaya positif ini Bapak Ibu ya kita akan menerapkan ya pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun bukan menuntut ya, menuntun dan pembelajaran berpusat pada siswa. Kita memang berkeinginan sekolah itu aman, tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika ada masalah? Ya, jadi jika ada masalah, maka kita tidak selayaknya untuk memberikan hukuman atau memberikan tekanan, melainkan kita menggali hal-hal positif yang ada pada seseorang atau siswa atau siapapun yang sedang menghadapi masalah. Ya. Dan budaya positif ini biasa diterapkan di sekolah melalui kesepakatan kelas. Adapun macam-macam budaya positif yang kita implementasikan di sekolah itu diantaranya adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian kita melihat juga kebutuhan manusia. Ya, karena masing-masing manusia itu unik, tidak ada yang sama. Jadi adil itu bukan berarti sama,
karena masing-masing itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan masing-masing manusia juga memiliki keistimewaan. Kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Itulah nanti yang akan diterapkan di dalam dominasi budaya positif, ya. Mudah-mudahan dengan segala cara yang kita lakukan, kita dapat menciptakan sekolah yang betul-betul kita dambakan, sekolah yang aman, nyaman, membahagiakan, dan dapat memenuhi segala kebutuhan siswa, ya. Bapak Ibu, ini merupakan suatu pengalaman berharga, jadi mudah-mudahan tidak disia-siakan, ya, karena ini bekal kita nanti untuk membimbing, mendidik, melatih anak-anak kita, baik hari ini maupun ke depannya. Sukses untuk kita, sukses untuk siswa kita, sukses untuk sekolah kita, dan sukses untuk negara kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma atas kata sambutan. Baik, demi kelancaran acara kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Aji. Pada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim akan saya pandu. Hadirin berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keridhaan atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, dengan mengucap puji syukur hadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur dan penghambaan kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ilmu begitu luas dan terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyeluruhkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga semua doa kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita dengarkan diseminasi aksi nyata budaya positif oleh pembicara kita, yaitu Ibu Herlina A. SPD. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan mengikuti
kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tapi sebelum mulai saya izin berpantun dulu ya, sambil belajar. Tapak tangan diiringkan, pembuka kata penawan diri. Assalamualaikum dimulakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Itulah hewa sikit. Oke, perkenalkan saya Herlina SPD CGP Angkatan 11 dan dari foto sebelah kanan itu fasilitator saya Bapak Dedi Susanto SPD SD. Di sebelah kiri itu pengajar praktik saya Ibu Rini Lestari SPD. Kebetulan kalau Ibu Rini juga merupakan sudah CGP duluan dan sekarang beliau adalah guru di SMP 5. Nah, pada diseminasi aksi nyata modul 1 ini yang kita diseminasikan adalah tentang budaya positif. Tentunya sebenarnya Bapak Ibu semua sudah tahu tentang budaya positif ya. Apalagi sekarang pada kurikulum Merdeka kita diupayakan sebagai seorang pendidik ya untuk melakukan budaya positif di sekolah. Bukan hanya di sekolah tapi dari rumah ya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah kita juga bahwa memang budaya positif di sekolah itu sangat-sangat banyak manfaat dan memang diterapkan di sekolah kita. Apalagi sekolah kita ini kan sekolah ramah anak. Dan dengan sekolah ramah anak ini kita pengen menciptakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, dengan tujuan profil pelajar Pancasila agar sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman, aman bagi anak didik kita semua. Adapun konsep isi dari budaya positif itu terdiri dari 6 yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama terdiri dari disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Nah, pada kegiatan pagi ini kita akan saya lah pribadinya sebagai CGP mau mendiseminasikan tentang budaya positif. Ada 6 materi. Yang pertama kita ambil disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tadi seperti awal sudah saya katakan bahwa menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid tidak luput peran kita sebagai seorang pendidik. Yang mana kita ini memiliki peran untuk menuntun kodrat murid ya, agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid ternyata diawali dengan merubah cara pandang kita atau mindset kita sebagai pendidik terhadap murid kita itu sendiri. Salah satunya dengan melakukan penerapan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan ketika menghadapi murid. Ya. Nah, dengan adanya kata teori kontrol itu banyak miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sebelum kita membahas tentang miskonsepsi teori kontrol, saya akan mengajak Bapak Ibu sebentar. Coba boleh tolong dikepal dulu tangannya Bapak Ibu.
kepala tangannya. Nah, seandainya di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini, di dalam kepalan ini ada sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat berarti bagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus mempertahankan apa yang ada dalam diri Bapak Ibu ini, yang ada dalam kepala ini, sekuat tenaga Bapak Ibu. Karena ini ibaratnya seperti yang kita pegang, yang kita jadi idamkan, yang kita punya gitu ya. Nah, sekarang coba, ini kekuatan yang kita punya, apa yang kita impikan, cita-cita kita, dan semua yang sangat penting bagi diri kita di dalam kepala ini. Sekarang seandainya ya, nih Bapak nih, Pak Cahyo ya, lagi kepala nih kan. Nah, seandainya Pak Enrico meminta Pak Cahyo sudah punya kekuatan sendiri nih, yang betul-betul Pak Cahyo memang betul-betul pertahankan, dan yang betul-betul Bapak inginkan sekuat tenaga. Nah, kemudian Pak Enrico dengan tipu dayanya mengintimidasi Bapak atau mengiming-iming Bapak dengan duit. Nah, apakah Bapak Cahyo mau mengikuti keinginan dari Pak Enrico? Menurut Bapak gimana? Tentu tidak. Kenapa? Karena ya itu bukan termasuk budaya positif dan tidak mencerminkan diri sebagai seorang yang memiliki sifat jujur. Terima kasih. Nah, jadi apapun rayuan mau dari orang di sekeliling kita, di sebelah kita, untuk membuka kekuatan yang kita punya, tentu kadang mungkin ada yang bisa tergoda ya, dan ada yang tidak juga. Salah satunya Pak Cahyo mengatakan bahwa dia masih kuat, iya, tidak tergoda dengan siapapun yang menggoda, walaupun dibimbing dengan uang sekalipun. Nah, begitu maksud saya. Jadi ibaratnya yang kita punya itu kita yang kontrol, ya kan? Bukan orang lain, tapi kita yang kontrol. Diri kita yang kontrol. Sama seperti yang kita lakukan terhadap anak murid kita. Cuma terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol di sini. Karena kita biasanya sebagai guru mengetahui bahwa saya loh punya posisi penuh terhadap kamu, terhadap anak murid kita. Itu biasanya versi kita ya. Nah, awalnya juga seperti itu saya, tapi setelah belajar tentang disiplin positif, budaya positif ini, barulah paham, oh ternyata itu suatu kesalahan yang pernah kita lakukan sebagai seorang pendidik. Nah, apa saja miskonsepsi tentang teori kontrol? Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, yaitu tadi. Ya, kita terlalu memaksakan kepada anak. Kita pengen anak itu mengikuti apa yang kita mau, ya kan? Biasanya guru seperti itu ya. Itu zaman-zaman dulunya kan suka kayak gitu. Kamu harus ikut saya, kamu harus bisa begini. Tanpa kita pikirkan apakah anak itu bisa atau tidak. Iya, memang kadang anak itu mengikuti kita, tapi dengan rasa bukan dari hatinya. Ada termotivasi tapi bukan dari dalam. Dan suatu saat akan bisa berubah mereka, ya enggak? Ya enggak? Kenapa? Karena dia akan mengikuti kita kalau kita ngomong. Coba kalau kita enggak ada, ikut enggak? Nah, itu satu kesalahan ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ini pernah kita lakukan sebagai seorang pendidik. Ya, kadang kita membuat anak itu tanpa melihat dulu apa yang terjadi, apa yang sebenarnya diinginkan dia, kita langsung mengkritik. Kamu tuh salah. Gak seperti itu. Kamu harus kayak ibu begini begitu. Dan itu salah satu. Kenapa? Karena kita taunya kita yang megang kontrol. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sama, ini kaitan semua. Merasa kita sudah besar, kita bisa menguasai anak didik kita sesuka hati kita. Dan inilah yang namanya terjadi miskonsepsi teori kontrol. Dan seharusnya dengan adanya kurikulum merdeka, filosofi Ki Hajar Dewantara, itu nanti kita bisa buang. Nah, disinilah saya pengen kita Bapak Ibu sebagai pendidik
Saya ini bukan ngajar, tapi kita sama-sama kolaborasi, kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar, Bapak Ibu ya. Jadi di sini saling sharing memberikan ilmu apa yang sudah saya bisa atau saya dapatkan kepada Bapak Ibu. Yang berharap nantinya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua demi kenyamanan pada diri kita semua. Nah, siapa sesungguhnya yang milik kontrol? Sama seperti yang tadi ya. Stimulus responnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang mana biasanya realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya adalah kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Sama kita, sama anak tadi kita pengennya sama, padahal sebenarnya enggak ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Itu ingin kita. Padahal seharusnya pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pandangan kita biasanya pada dasarnya. Padahal sebenarnya adalah semua perilaku itu punya tujuan. Anak didik kita sendiri pun kalau melakukan sesuatu, baik itu benar salah, itu mungkin ada tujuannya dan kenapa dia melakukan itu ya. Saya bisa mengontrol orang lain bagi saya, bagi kita. Tapi seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, kita yang mengontrol diri kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir itu menang-menang. Kita punya tujuan jelas ya. Disiplin positif. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu saya ambil sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua pengertiannya sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita ragai. Menurut Bapak Ibu, dari dua pengertian disiplin positif ini, menurut Bapak Ibu mana yang rasanya mendekati sesuai dengan filosofi KHD? Kalau Ibu nomor dua. Ibu yang lain nomor dua. Bapak Nomor 2 juga. nomor 2. Sama Ibu, nomor 2. Oke. Ya. Sebenarnya yang tepat itu adalah nomor 2. Sesuatu disiplin positif itu adalah suatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai. Kenapa? Karena di sini sudah jelas ya bahwa untuk mengontrol diri itu, menguasai diri itu memang harus dari nilai-nilai yang ada pada diri kita. Kalau kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita sendiri, tentulah secara langsung kita dapat menerapkan disiplin positif. Ya, mulai dari diri kita barulah kepada anak-anak didik kita. Kemudian nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini salah satu beberapa dari nilai-nilai kebajikan universal. Ada tanggung jawab, keadilan, baik hati, kreatif, komitmen, percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, harga diri, dan seterusnya. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita tanamkan ke dalam diri anak-anak didik kita. Salah satunya di saat kita melakukan disiplin positif. Nilai-nilai inilah yang akan kita tuangkan nanti dan dapat kita gunakan saat pembentukan kesepakatan sekolah atau kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan ini selalu dan tertuju pada profil pelajar Pancasila.
Ya, semua nilai kebajikan itu tujuannya adalah untuk menciptakan murid yang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Sesuai dengan visi sekolah kita juga ya, untuk menciptakan murid-murid yang profil pelajar Pancasila. Nah, yang bagian kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setiap orang, atau bukan hanya kita, juga anak didik kita, setiap melakukan sesuatu tentulah ada motivasinya. Ya, ada motivasi yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Tergantung kita melakukan motivasi yang mana. Ya, misalkan anak didik kita, kadang anak kita itu kan, kalau kita SMP ini dia anak-anak itu paling suka kalau kita kasih hadiah, ya kan? Atau kalau kita puji, ya, paling suka anak-anak kita kalau dilakukan seperti itu. Nah, anak kita yang melakukan hal tersebut tentu dia akan melakukan motivasi untuk mendapatkan imbalan. Misal, kalau ulangan, kalau saya dulu pernah melakukan motivasi ke anak, sebenarnya itu termasuk motivasi ekstrinsi ya, di luar ya. Salah satunya dulu saya buat, jikalau anak ibu mendapatkan nilai cepek, saya bilang ulangan matematika khususnya, kalau dapat nilai cepek ibu kasih hadiah loh, mau buku, mau pensil, pena, apa aja. Karena memang saya selalu di laci itu sediakan stok buku, stok pensil, stok pena, selalu sediakan. Jadi setiap ulangan siapa yang dapat cepet itu dapat buku. Mau apa anak, mau buku, mau pena, saya kasih. Nah, awalnya saya berpikir bahwa itu merupakan motivasi yang baik untuk anak awal sebelum saya mempelajari modul ini ya. Tapi begitu mempelajari ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Kita tidak harus memberikan penghargaan kepada anak. Karena kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada anak, memang dia termotivasi, tapi akan ada masa itu berhenti. Kenapa? Dia mau mencapai tujuannya biar dapatkan hadiah. Kalau nggak ada dia, seandainya misal tak ada dia, tentu dia nggak mau belajar kan? Nah, jadi malas belajar. Nah, berarti tujuan dia untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari guru. Nah, tetapi yang paling kita inginkan motivasi mana Bapak Ibu yang paling tepat di sini? Motivasi yang nomor berapa? 1, 2, atau 3? Menurut Bapak Ibu? Nomor? Suaranya dong. Nomor 3, iya, sama, satu pendapat. Setelah belajar baru saya tahu, oh ternyata motivasi yang lakukan itu salah. Seharusnya ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itulah yang harus kita tanamkan pada diri anak didik kita ya. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini nah, hukuman dan konsekuensi restitusi. Kalau kita sering melakukan hukuman atau secara tak langsung pernah melakukannya itu, ternyata itu berdampak pada identitas gagal anak murid kita secara tak langsung. Ya, cuma kita mungkin belum menyadarinya. Karena biasanya kita selalu menjat anak langsung ya, kamu salah, kamu nggak benar, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, sesuai keinginan kita. Walaupun itu dia lakukan, tapi bukan dari dalam diri dia ya, karena mungkin pengen memenuhi biar kita puas, biar gurunya senang gitu kan. Nah, tapi kalau kita lakukan itu, apa yang dilakukan anak itu sesuai dengan diri dia, ya, maka akan membentuk identitas sukses, ya, yaitu konsekuensi dan restitusi, yang mana memang mereka dalam diri menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah,
sekarang untuk melihat perbedaannya, baik kita coba dulu. Menurut pendapat Bapak Ibu, ada beberapa nih tindakan dilakukan yang sering dilakukan guru dan bahkan mungkin kita pernah melakukannya. Ya, apakah dari tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut Bapak, apakah Hukuman. Iya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak gimana? Konsekuensi. Nah, terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, Ibu. Konsekuensi. Ya. Karena dari pemaparan tadi, sekarang kita lihat apakah tindakan yang dilakukan guru dan bahkan mungkin kita ya pribadi pernah melakukannya pada murid kita. Apakah termasuk? Kita lihat jawabannya. Iya. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, iya hukuman. Ya, karena biasanya kita melakukan itu, hukuman itu kan dilakukan secara spontan, ya, tanpa ada kesepakatan. Dan itu pun dilakukan satu pihak saja, terarah. Hukuman itu sistemnya terarah. Kita aja sesuai dengan kita, bukan anaknya. Mau anaknya terima tak terima, anaknya melakukan, itu namanya hukuman ya. Nah, kalau yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki, ya termasuk hukuman juga. Karena kan kita punya aturan ya. Nah, cuma mungkin punya cara lain selain bertelanjang kaki selama pembelajaran. Ya, takutnya nanti buka ke apa gitu kan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, sudah kelihatan ini konsekuensi. Kenapa? Dia belajar bertanggung jawab. Jadi nilai kebajikannya di sini sudah terlihat, dia bertanggung jawab dari yang telah dia lakukan. Berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, termasuk hukuman. Karena tidak semua murid itu dia menyukai pelajaran kita, dan kita nggak bisa langsung kita menginginkan murid itu harus seperti kita, nggak bisa. Ya Bapak Ibu, karena murid itu berbeda-beda. Semua murid berbeda, punya kebutuhan beda, minat berbeda, bakat yang berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya jelas konsekuensi. Nilai kebajikan bertanggung jawab juga ya, mandiri dan punya komitmen. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi dari sini kalimat ini sudah jelas. Untuk pelajaran PJOK, anak ini mungkin sudah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan guru mata pelajaran PJOK. Di saat awal pembelajaran PJOK, kita kan selalu membuat kesepakatan ya atau keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ya? Ya, dan sebenarnya itu memang harus kita lakukan ya. Agar nanti pembelajaran itu terarah. Siswa pun tahu tanggung jawab, tahu dengan apa yang akan dia lakukan. Nah, begitulah hukuman konsekuensi dari beberapa tindakan yang dilakukan guru. Dihukum oleh penghargaan. Dari kalimatnya rasanya gimana gitu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dia dihukum tapi sama penghargaan. Kalau dapat penghargaan itu rasanya sudah bagus ya, tapi kata dihukum itu macam mana pula? Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa kadang yang seperti saya lakukan dulu lah, saya kasih penghargaan. Saya kan belum bagi saya itu bagus gitu untuk motivasi.
ternyata setelah belajar di sini, apa yang selama ini saya lakukan ternyata salah, belum benar, ya. Nah, kenapa? Jadi anak muda itu dia terpaksa. Dengan apa? Berarti kita membujuk supaya belajar. Dengan kasih hadiah, berarti dia pengen, ayo nak, biar nilai bagus belajar nih, dapat buku nih, ini dapat pena, gitu kan? Nah, hal ini juga memberikan dampak, ya. Dampak dari penghargaan yang diberikan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini maksudnya begitu kita memberikan hadiah, anak itu memang akan belajar, tapi di saat kita memberikan hadiah, berarti kan cuma pendek ya, dan tidak akan seterusnya. Kalau nggak ada dia tak belajar. Jadi sangat berpengaruh pada diri dia, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, kadang menimbulkan kecemburuan sosial. Kasihan anak yang dapat nilainya di bawah kan, kawannya dapat, apalagi anak sekarang kalau udah dapat pamer sedikit sama teman dia. Apalagi kalau dapat tuh pegangan dari gurunya, itu luar biasa. Kita kasih kayak gini aja, Nina, luar biasa, ingat terus. Bagi anak yang betul-betul, tapi bagi anak yang tadi yang saya bilang anak itu berbeda, ada mungkin anak gak suka atau dapat menimbulkan rasa iri melihat temannya seperti itu. Nah, itu dia. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, dari sana kan sudah merusak. Secara tak langsung kita menimbulkan ya kesenjangan antara mereka. Kemudian dampak berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Sama seperti tadi, berarti mereka hanya mengharapkan penghargaan tanpa ada pengen belajar sendiri. Itu dia maksudnya, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kalau sudah jelas cuma pengen menghadapkan penghargaan, tentu ya gitu-gitu doang. Kalau mau ulangan baru belajar biar dapat 100. Tapi kalau nggak ada lagi hadiah, ya udahlah, nggak usah. Itu dia. Jadi anak-anak tuh nggak kreatif, diam aja. Penghargaan menghukum, sudah jelas kelihatan, ya, secara tak langsung. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena yang timbul itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kita harapkan di sini pada budaya positif adalah menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, kemudian kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, murid mencari solusi untuk masalah mereka. Artinya apa? Kita jika ada anak murid bermasalah, bukan kita yang bantu, tapi kita membantu cari solusi. Mereka sendiri yang menyelesaikan. Kita mendengarkan mereka. Itu yang namanya restitusi. Jangan langsung, nah, jadi kamu besok harus berubah ya. Kamu sebegini ya. Enggak begitu Bapak Ibu. Mungkin kalau kita, iya Bu. Begitu keluar pintu, berubah total. Ya, kenapa? Karena itu dari kita. Tapi yang namanya restitusi itu memang diminta dari diri anak itu sendiri, dari dalam dirinya, ya. Kemudian biar dia tahu dia itu pengen jadi apa, bagaimana nanti, apakah yang dilakukan itu salah, benar, bagaimana dampaknya. Jadi dia sendiri yang tahu bagaimana dia menyelesaikan. Kita di sini membantu mereka. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya. Dia salah bukan ditebus, bukan, tapi mencari belajar dari kesalahan. Jadi tak akan mengulangi kembali. Kemudian memperbaiki hubungan. Dari yang kesalahan mereka lakukan tentu hubungan akan retak. Bagaimana mereka memperbaikinya? Dan itu bukan tawar dari kita, bukan paksaan, tapi memang keinginan mereka juga, ya. Karena kita membantu mencari solusi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Itulah kita gali, kenapa melakukan itu, ada masalah apa, mungkin ada sesuatu hal yang masih tersimpan dalam diri dia, dan kita tahu apakah itu salahnya, mereka nyadari sendiri gitu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan kita menemukan, tapi karakter mereka nanti mau jadi kedepannya bagaimana untuk masa depan mereka. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi begitu dia bisa menyelesaikan masalahnya, dia tidak ada merasa
minder, malu. Kadang anak kita ini kalau ada rasa salah, apalagi tambah kita ngomong depan orang, itulah kamu, udah kayak gini-gini, padahal orang rame, itu sudah menjudge mereka kan, ya kan, membuat identitasnya gagal. Sebenarnya bukan begitu. Jadi restitusi itu, begitu dia melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dan bisa berbaur kembali seperti biasa dengan teman-temannya, karena dari dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas. Ini yang sering kita lakukan saat awal pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, kita melakukan kesepakatan dulu dengan anak murid kita bagaimana untuk proses pembelajaran yang akan berlangsung nantinya. Dan ini dilakukan antara guru dan murid. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan langsung, peraturan sekolah 1, 2 kan udah jelas itu ya. Tapi namanya keyakinan kelas enggak. Murid dan guru sama-sama sepakat. Nah, isinya pun berupa pernyataan. Pernyataan nilai kebajikan universal yang tadi, yang menimbulkan nilai-nilai kebajikannya bertanggung jawab, komitmen ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bahasa atau kalimat positif. Tidak ada kata tidak, tapi dalam bahasa kita menyayangi sesama gitu, ada kalimat nilai kebajikannya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak perlu panjang lebar, tapi jelas padat sehingga mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, apa yang kita buat tentu kita terapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan itu. Tadi saya bilang saling berkolaborasi dari yang kita tentukan. Jadi bukan satu pihak, semua pihak ikut terlibat. Kemudian dari apa yang sudah dibuat keyakinan kelas itu mungkin bisa diperbaiki atau dirubah lagi, itu memang seperti bersedia ya. Mungkin dari yang sudah kita sepakati ada perubahan atau lebih bagus lagi, silakan. Jadi inilah beberapa pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang namanya hidup itu punya tujuan ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama untuk bertahan hidup sudah jelas. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini bukan hanya kita sebagai pendidik, tapi juga untuk anak-anak didik kita. Ya, kadang mereka melakukan sebuah pelanggaran itu mungkin ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, gitu. Ya, anak kita yang kemarin baru kejadian, Bapak Ibu tahu lah kan, yang dia merokok. Nah, ketahuan kan, ketangkep, begitu ketangkep baru nangis. Waktu merokok nggak ingat, ya, nggak ingat sama sekali. Nah, ternyata saya panggil, saya nggak langsung, kamu kenapa merokok minum? Kalau gitu langsung down dia down, dia ada rasa marah ke saya nanti, ke kita sebagai guru langsung malah bisa dendam, itu yang bahaya, ya. Dan itu bisa ingatnya lama, karena hal negatif yang diperoleh anak itu akan lama ternyang. Nah, dengan cara apa? Mungkin dari yang dia lakukan itu dia pengen melengkapi kebutuhannya. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, ya, dari orang tua atau dari guru, dia mungkin ada rasa kurang. Nah, rasa kurangnya itu dengan melakukan pelanggaran, dia pengen mendapatkan itu. Ya, anak kita banyak nih memang kadang di rumah ya, maklum orang tua sibuk kan, pengen di sekolah disayang oleh gurunya. Nah, jadi setiap apa yang dia lakukan itu punya faktor, Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru itu kan tujuannya menuntun, bukan menuntut. Kita nggak pengen kamu harus cepet 100, kamu harus bagus, kamu harus juara, enggak. Karena setiap anak berbeda. Ada yang bisa akademik, ada yang pintar akademik, ada yang nol. Ya, tapi bagaimana kita menuntun dari kodrat yang ada pada diri mereka. Semua anak itu punya minat bakat masing-masing. Itulah tugas kita ya. Nah, yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol guru.
Posisi kontrol guru ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru yang dapat diterapkan. Yang mana? Nah, saya mau nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali dan bisa melihat perbandingan bagaimana masing-masing posisi kontrol kita sebagai guru. Sebelumnya kita saksikan dulu video berikut dari posisi pertama menghukum sampai ke manajer ya, Bapak Ibu ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan. Ya, itu sebagai penghukum ya, Bapak Ibu ya. Dan nampak perbedaan dari intonasinya. Sekarang posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, Bapak Ibu itu posisi yang kedua ya. Membuat rasa bersalah, kemudian kita lanjut yang ketiga. Posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Oke, kemudian yang keempat posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, itu Bapak Ibu posisi yang keempat sebagai pemantau. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itulah Bapak Ibu contoh 5 posisi kontrol. Ya, sudah jelas dalam video. Nah, yang sering kita lakukan atau pernah kita lakukan itu bagian yang mana? Jujur aja, karena saya juga pernah melakukan. 1 dan 2 sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena saya pribadi juga pernah melakukan hal itu. Sebagai teman juga saya pernah lakukan. Ya, tapi ternyata yang saya lakukan itu ternyata dampaknya hanya sebentar. Anak berubah tapi sebentar, bukan panjang, jangka pendek. Ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa posisi yang paling tepat bagi kita itu posisi yang mana? Iya, sebagai manajer. Di sini sudah jelas kelihatan tadi gurunya begitu siswanya melakukan kesalahan, muridnya melakukan kesalahan, dia nggak langsung maju jet teriak, kamu salah, kamu lari, nggak begitu langsung. Ya. Nah, tapi dia bertanya dulu, kenapa terlambat? Kemudian dari yang dilakukan, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Karena siswanya tahu, tentu dia merasa dalam dirinya sudah terasa, kan? Dan dari kalau sudah dijelaskan seperti itu, kemudian kita langsung menanyakan lagi, kapan? Jadi kapan ibu bisa melihat, nak?
Padahal cuma ngomong seperti itu ya, tapi itu sudah merupakan kata-kata yang dapat memancing mereka untuk bisa merubah diri sendiri, untuk bisa melakukan hal baik dari kesalahan yang diperbuat. Seperti Naren tadi, bisa Bu, langsung. Dan kemarin saya nangannya juga pernah gitu. Kemarin kasus yang kemarin. Jadi kapan Ibu bisa lihat? Oh, hari ini Bu saya mulai Bu. Ibu mau lihat ya, percaya kamu bisa. Padahal awal dia merasanya diam, merasa tersudut karena dia melakukan kesalahan. Akhirnya dengan melakukan posisi manajer, dia sudah terbuka, menyadari kesalahan dia dan berusaha merubah dan mengatasi dari kesalahan yang dia perbuat. Ya Bapak Ibu ya. Oke, itulah 5 posisi kontrol guru yang ada dan sudah seharusnya kita lakukan. Posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Walaupun pada kenyataannya kita pernah melakukan posisi-posisi yang lain, tapi dari sekarang kita sudah bisa merubah introspeksi diri ya sebagai penuntun untuk melakukan yang terbaik kepada anak didik kita. Nah, ini salah satunya 5 posisi kontrol. Yang 5 tadi, yang mana antara penghukum dan pembuat rasa bersalah itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu akan membuat identitas gagal kepada murid. Kemudian untuk teman dan pemantau ini juga bagus, cuma dampaknya masih jangka pendek dan siswa itu manja, tidak mandiri jadinya kan. Kalau posisi teman dan pemantau. Nah, untuk manajer sudah jelas, dia akan memberikan identitas berhasil dan sukses, karena ini motivasi dalam diri intrinsik yang dapat mengembangkan atau mengubah anak itu ke jalan yang memang betul-betul mereka inginkan, menciptakan nilai kebajikan dalam diri mereka masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang dengan adanya budaya positif ini, kita udah tahu posisi yang mana yang terbaik kita sebagai seorang pendidik yang tugasnya adalah menuntun kodrat anak agar mereka bahagia. Nah, kemudian 5 posisi ini ya, dari penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer ini. Nah, dari contoh tadi kita sudah dapat identitas apa yang kita jadikan kalau kita melakukan itu. Kalau kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka kita akan menciptakan identitas gagal kepada anak didik kita. Ya. Kalau kita sebagai teman dan pemantau masih oke, tapi kita menciptakan identitas yang berhasil dan sukses, namun masih dari luar saja. Itu tadi, karena mereka, kan ibu tuh pasti saya, tak apalah, tak buat. Nanti ibu tuh baik kok. Pernah sih kayak gitu. Dan anak pun pernah gitu, jadi saya, oh ternyata salah. Jadi kalau nggak buat tugas dia mengkek ya, kalau bahasa kita namanya kan. Ibu belum selesai, boleh nyusul ya? Nah, tuh anak kita tuh belum suka kayak gitu. Ya, nah ternyata itu membentuk identitasnya yang kurang. Nah, kalau sebagai manajer, inilah yang membentuk identitas berhasil dan sukses. Kenapa? Di sini dia bisa mengontrol diri dia, kita bisa saling sharing dengan dia untuk memberikan solusi dari apa, bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka lakukan. Ya, dengan melakukan trik-triknya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Nah, last, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Dan ini segitiga restitusi itu berdekatan langsung dengan posisi kontrol sebagai manajer. Ada 3 step yang dilakukan pada segitiga restitusi, yaitu pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini namanya segitiga restitusi. Tahap-tahap segitiga restitusi yang akan kita lakukan sebagai seorang pendidik dalam membantu anak mencari solusi permasalahan yang mereka alami.
Nah, tadi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi seandainya ada anak kita yang melakukan kesalahan, ingat Bapak Ibu ya, setiap anak kita itu sebenarnya bukan emang apa namanya ya, anak itu sebenarnya nggak ada yang salah. Kenapa? Kadang anak itu ya namanya anak ya, dia mau melakukan itu mungkin ada sesuatu hal yang belum terpenuhi kebutuhan dalam diri dia, makanya mereka melakukan kesalahan. Anak yang suka berkelahi belum tentu dia jahat, ya. Mungkin dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi dalam diri dia, baik dari rumah ataupun di sekolah mungkin, sehingga mereka melampiaskan dengan begitu, berkelahilah, saling ngejeklah. Itu yang sering dilakukan anak kita ya. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik yang tugasnya menuntun, kalau ketemu anak seperti itu yang melakukan kesalahan, alangkah sangat baik sekali kita menggunakan segitiga restitusi, ya. Dan saya sudah menerapkan itu juga. Stepnya menstabilkan identitas. Nah, sama dengan posisi manajer tadi kan, kita tidak menjat anak itu langsung salah. Kita tidak langsung menghukum anak itu. Kita nggak langsung buat dia merasa bersalah karena kita sedih gitu kan. Tapi kita stabilkan identitasnya dengan cara kita dekati dulu, kalau dia ada masalah, bertanya kepada dia. Memang namanya manusia, sampai ke anak-anak, manusia itu tidak pernah tak ada yang melakukan kesalahan ya. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Dengan ucapan itu aja kita sudah stabilkan, ya, dan masuk ke dalam diri dia itu. Bapak Ibu di sini bukan menghukum kamu, bukan mencari kamu salah atau benar, enggak. Tapi Ibu pengen yang mencari solusi dari permasalahan kamu, membantu kamu. Nah, dengan kita ngomong seperti ini, lambat laun kan dia terasa terhenyah dalam diri dia ya. Tunggulah kita aja, saya aja kalau gitu rasanya, Ibu ini gimana? Pengen rasanya curhat kan? Langsunglah pengen keluar unek-unek di dalam diri ini. Nah, dari sini kita gali, tanyakan kenapa dia melakukan itu, apa yang menyebabkan dia melakukan itu namanya menstabilkan identitas, Bapak Ibu ya. Kemudian yang langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Sama kayak anak kita yang bermasalah itu, setelah dia melakukan, kadang mungkin kalau kita biarkan, mungkin dia tak tahan lagi emosi dia, melakukan hal yang lebih lagi kan. Apalagi laki-laki kalau udah marah emosi sudahlah, contohnya berlaku. Sempat dia tidak bisa mengontrol diri dia, terlepaslah semua tindakan yang salah. Nah, dari itu kita berikanlah tindakan apa yang mereka lakukan itu dengan cara pendekatan. Mungkin kamu punya alasan, kok ngapa buat kayak gitu nak? Kenapa buat seperti itu? Ya, kamu boleh buat, tapi menumbuhkan sikap yang baru, yang bagus. Di dalam kita mendekati dia, berikan nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan itu salah atau benar, dan dia sendiri yang dapat mengontrolnya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah inilah. Nah disinilah setelah dia ceritakan semua, barulah kita tanyakan, menurut kamu yang kamu lakukan itu salah atau benar? Kamu pengen jadi seperti apa sih nak? Kamu pengen jadi seperti apa? Apa nilainya kamu? Sesuai nggak yang kamu lakukan itu dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Nah tentu dipercermin. Oh iya saya lakukan kesalahan loh. Kemarin udah sepakat nih sama teman-teman juga. Ternyata saya melanggarnya. Tentu dia sadar keyakinan mana yang dia langgar kan? Nah begitu dia sadar, kita kan, nah gimana agar bisa tidak terulang lagi? Nah dengan begitu kita melakukan itu Bapak Ibu ya, dia akan bertanggung jawab untuk memperbaiki diri dia sendiri dari kesalahan yang dia perbuat. Dia sendiri yang merubah dan melakukan kebenaran ke depannya dari apa yang sudah dia perbuat, sehingga terciptalah
sebagai anak yang sukses. Ya, Bapak Ibu, begitulah segitiga restitusi. Saya di sini pribadi sekali, karena saya juga sebagai pendidik berharap sangat kita sama-sama merubah mindset kita yang dulunya memang kita memang suka atau pernah melakukan kesalahan, menghukum anak, langsung mencet anak tanpa melihat, mencari tahu apa penyebab sebenarnya yang dari apa yang mereka lakukan. Jadi mulai dari sekarang marilah kita sama-sama untuk menjadi guru yang betul-betul dirindukan oleh siswa, guru yang dinantikan oleh siswa. Dengan begitu akan tercipta murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila, karena mereka merasa nyaman berada di sekolah, mempunyai guru-guru yang bisa menuntun dia dari Quran yang sudah ada. Demikian pemaparan saya tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Akhir kata, tadi awalnya pakai pantun, saya tutup pantun juga ya. Cari keliling ini, pergi ke pantai menangkap ikan. Udah mantu ya, cakepnya tak ada. Ikan disantap dengan terasi. Budaya positif kita terapkan. Restitusi jadikan solusi. Iya, demikian kata dari saya Cedeno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Herlina ASPD atas ilmunya yang luar biasa. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya sesi materi kita tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Saya Rahmadani Puspa sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengikuti acara yang sudah diselenggarakan tadi, saya merasa sangat menambah ilmu baru dan menambah wawasan mengenai bagaimana cara-cara kita mengajar dengan benar untuk memotivasi siswa. Karena biasa kita terlalu emosi, jadi kita terlalu marah, ternyata itu tidak benar gitu. Tapi dari pemaparan materi tadi, jadi kita mendapatkan ilmu baru. Semangat! Halo, saya salah satu peserta yang telah mengikuti workshop yang telah diadakan oleh CGP Calon Guru Penggerak yang sangat luar biasa memberikan ilmunya. Semoga selalu jaya dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Semangat! Baik, dengan mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif tadi tentu menambah wawasan dan pengetahuan saya terkait berbagai macam hal yang diberikan, dan ini tentu dapat menambah motivasi dan semangat saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Semangat! Bulatkan tekad, kuatkan hati.